Keris yang memiliki dapur dua Pandito Sembedi ini konon menyimpan suara dari dunia yang tak kasat mata. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang keris misterius ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Pernahkah Anda berada sendirian di tengah malam, lalu mendengar suara gamelan yang begitu samar, padahal tak ada satupun manusia di sekitar? Atau mencium aroma bunga dan dupa yang muncul begitu saja tanpa sebab? Dalam kepercayaan Jawa, ada sebuah pusaka yang dipercaya mampu menjadi jembatan antara dunia manusia dan alam gaib. Sebuah keris yang namanya jarang disebut sembarangan karena diyakini memiliki energi yang sangat kuat. Keris itu dikenal sebagai keris Omyang Jimbe. Sebagian orang menganggapnya hanyalah legenda. Namun para pecinta Tosan Aji dan pelestari budaya Jawa, nama keris Omyang Jimbe telah lama hidup dalam kisah-kisah yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu, benarkah keris ini memiliki tuah yang luar biasa? Bagaimana sejarah kemunculannya? Apa filosofi yang terkandung di balik bentuknya? Dan mengapa hingga kini masih banyak orang yang meyakini bahwa pusaka ini bukan sekedar benda mati? Mari kita telusuri kisahnya. Dalam dunia perkerisan Nusantara, tidak semua keris memiliki catatan sejarah yang tertulis secara lengkap. Banyak di antaranya justru hidup melalui tradisi lisan, cerita para empu, keluarga keraton, maupun kalangan spiritual. Keris Omyang Jimbe termasuk salah satu pusaka yang keberadaannya lebih banyak dikenal melalui kisah-kisah tutur dibanding naskah sejarah resmi. Karena itulah terdapat beberapa versi mengenai asal-usulnya. Sebagian kalangan meyakini bahwa keris ini dibuat pada masa akhir Kerajaan Majapahit, ketika ilmu perkerisan mencapai puncak kejayaannya. Pada masa itu, para empu tidak sekedar menempa besi menjadi senjata, tetapi juga melakukan laku spiritual yang panjang. Setiap lipatan besi dipercaya menyimpan doa, setiap tempaan menjadi simbol harapan, dan setiap pamor merupakan gambaran hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Keris Omyang Jimbe memiliki filosofi mendalam sebagai simbol kemakmuran, kerezekian, dan perlindungan. Ciri khas keris ini terletak pada ukiran dua sosok putut, pendeta atau murid kembar di bagian pangkal. Bentuk ini bermakna harapan agar pemiliknya senantiasa diberikan kelancaran usaha, keturunan yang saleh, dan dijauhkan dari mara bahaya. Beberapa literatur mengatakan bahwa Omyang adalah nama seorang empu yang hidup di zaman Pajang. Dan karena itu, sebenarnya nama Omyang bukanlah nama dapur keris. Namun meski demikian,
masyarakat perkerisan di Jawa Tengah dan Jawa Timur kerap kali atau bisa dibilang familiar dengan yang disebut sebagai keris dapur Umyang. Cirinya adalah terdapat ukiran atau relief sepasang manusia, kadang disebut putut atau bajang, di sebelah kanan dan kiri dapurnya, atau kadang di bagian wadidang. Sepasang manusia tersebut saling membelakangi dengan posisi tangan menyembah atau menengadah. Ciri tambahan lain yang tidak selalu ada adalah terdapat tulisan huruf Jawa, relief beringin, payung, dan padi kapas di bilahnya. Istilah yang baku untuk keris Umyang ini sebenarnya adalah keris dapur putut kembar. Jadi bisa dibilang bahwa keris Umyang istilah populer bagi keris dapur putut. Apakah Empu Umyang selalu atau yang membuat keris dapur putut kembar? Tidak bisa dipastikan demikian. Karena sifat dapur keris putut kembar maka sangat kuat bahwa di kalangan pecinta keris, dapur Umyang lebih dimaknai sebagai keris dengan tuah kekayaan dan pesugihan. Penggemarnya pun juga kebanyakan dari kalangan pengusaha atau pedagang. Padahal bila dicermati lebih dalam, kita bisa menggali banyak nilai filosofinya. Putut dalam istilah Jawa bermakna murid atau santri atau cantrik. Seseorang yang berguru atau belajar ilmu apa saja pada seorang guru, resi, pandito, dan sebagainya. Putut adalah seorang pendeta atau petapa muda. Bentuk putut ini konon berasal dari legenda tentang cantrik yang diminta menjaga sebuah pusaka oleh sang guru. Ia diminta untuk menjaga atau berjaga sambil terus berdoa dan memohon pertolongan serta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Ada murid laki-laki, ada murid perempuan. Keduanya juga melambangkan keseimbangan dan juga perpaduan, bahwa apa yang ada di bumi ini selalu berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan perempuan, ada siang dan malam, ada gelap dan terang, ada hitam dan putih, ada sedih dan gembira, ada yin dan yang. Pada keris dapur putut bisa kita amati bahwa bentuk wajah putut seolah-olah berupa orang laki-laki di bagian depan atau gandik dan perempuan di bagian belakang atau wadidang, dan keduanya tampak mengenakan gelungan ikat kepala. Posisi duduk bersimpuh atau bertapa menengadahkan tangan seperti posisi berdoa. Sebagai murid, untuk mencapai suatu ilmu harus menjalaninya dengan proses tirakat. Semedi untuk mencapai keheningan, kebersihan batin, tawakal, dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika jiwa kita bersih, maka kita akan dengan mudah menyerap ilmu yang kita pelajari. Sebagai murid atau orang yang sedang belajar, harus bisa menjauhkan diri dari sifat sombong, congkak, atau sifat merasa tahu, atau rumongso biso, atau sok tahu, yang seharusnya biso rumongso. Perlu membuka wawasan, mawas diri, rendah hati, sederhana, andap asor, dan bersedia belajar dari orang lain. Itulah laku yang harus dijalankan oleh murid atau santri atau cantrik
di zaman dulu, kemarin, sekarang, serta zaman-zaman seterusnya. Itulah pakem seorang murid. Dengan mendalami arti relief sepasang manusia pada dapur keris tersebut, maka kita akan bisa membedakan arti relief Putut dengan relief Omyang. Dengan memahami dan menghayati arti yang berbeda, maka kita akan mempunyai energi yang berbeda pula. Jika kita condong memahami keris tersebut sebagai bocah ngomyang yang lebih ke urusan rizki atau pesugihan, maka energi kita juga akan lebih cenderung menginginkan harta benda. Jika kita melihat sepasang bocah sebagai Putut yang nyantri atau murid, maka kita akan lebih bersikap andap asor dan mendudukkan diri sebagai murid di hadapan Yang Maha Kuasa, sesama, dan lingkungan jagat yang amat luas ini. Posisi sikap keduanya sama, yaitu sama-sama tangan menengadah ke atas atau menyembah. Keduanya sama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya tujuannya yang berbeda karena spiritualitas yang berbeda. Yang satu memohon pemahaman hidup atau sejatining urip. Yang lain memohon jaminan kekayaan harta atau materi. Ada pula beberapa cerita menyebutkan bahwa nama Omyang sendiri dikaitkan dengan legenda Raja Jin Omyang. Sedangkan kata Jimbe menjadi beberapa penafsiran. Ada yang menghubungkannya dengan genderang atau tabuh, sementara sebagian lain mengartikannya sebagai simbol panggilan Raja Jin Omyang dari alam tak kasat mata. Karena itu, keris Omyang Jimbe sering digambarkan sebagai pusaka yang mampu memanggil dan menjadi media komunikasi spiritual. Namun perlu dipahami bahwa seluruh kisah tersebut merupakan bagian dari tradisi kepercayaan masyarakat Jawa dan tidak memiliki bukti sejarah yang dapat dipastikan secara akademis. Yang menarik, dalam beberapa cerita rakyat disebutkan bahwa keris ini pernah dimiliki oleh seorang bangsawan yang menjadi penasehat spiritual kerajaan. Ia menggunakan pusaka tersebut bukan untuk berperang, melainkan sebagai sarana meditasi, memohon petunjuk sebelum mengambil keputusan besar. Disinilah nama Omyang Jimbe mulai dikenal sebagai pusaka yang lebih mengutamakan kebijaksanaan dibandingkan kekuatan fisik. Dalam budaya Jawa, keris bukan sekedar senjata. Ia adalah lambang perjalanan hidup manusia. Setiap lekuk bilah mengandung pelajaran. Setiap pamor menyimpan makna. Bahkan gandiknya pun dipercaya mengandung filosofi yang mendalam. Begitu pula dengan keris Omyang Jimbe. Filosofi utamanya adalah keseimbangan antara dunia nyata dan dunia batin. Masyarakat Jawa percaya bahwa manusia tidak hidup hanya dengan akal dan kekuatan fisik. Ada unsur rasa, intuisi, dan kebijaksanaan yang harus dijaga. Keris ini menjadi simbol bahwa seseorang hendaknya mampu mendengar suara hati sebelum mengambil keputusan. Karena itu, pemilik pusaka ini diyakini harus memiliki hati yang bersih, sebab menurut kepercayaan Jawa, energi pusaka akan selaras dengan watak pemiliknya.
Apabila seseorang memiliki sifat angkuh, serakah, atau gemar menyakiti orang lain, maka tuah pusaka dipercaya tidak akan memberi manfaat. Sebaliknya, bila pemiliknya memiliki budi pekerti luhur, keris dipercaya akan menjadi pengingat agar selalu berjalan di jalan kebenaran. Inilah mengapa dalam tradisi Jawa, pusaka selalu diperlakukan dengan penuh hormat, bukan karena takut kepada benda tersebut, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya dan filosofi yang dikandungnya. Itulah tadi kisah tentang keris Om Yang Jimbe. Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi kita untuk lebih memahami kekayaan budaya Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.